Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, suara saya agak terganggu. Semoga Anda semua tidak terganggu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Masjid Al-Furqan yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama senantiasa bersyukur tanpa tapi, bersabar tak bertepi. Alhamdulillah atas nikmat, rahmat, hidayah dan inayah kita bisa kumpul di majelis yang mulia ini. Saya pribadi berterima kasih kepada Ustaz Arif yang nanti akan membantu saya bertiktokan. Hari ini temanya adalah tentang memaafkan. Seperti kita ketahui di dalam Al-Quran surat Al-Imran 133 sampai 134, ciri orang yang bertakwa alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiba wal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ciri orang yang bertakwa itu yang pertama mau menafkahkan hartanya, baik sempit apalagi sempit. Yang kedua, mampu menahan amarah. La tahdhu walakal jannah, jangan amarah, surga untuk. Wal kadhibin wal afina 'anil nas. Memaafkan itu kata yang mudah diucapkan tapi tidak semudah dilakukan. Ada 3 hal yang akan meningkatkan kemuliaan kita. Yang pertama, memaafkan orang lain dan menghapuskan bekas-bekasnya. Kalau antum memaafkan tapi masih ingat kesalahan, kejelekan, maka itu belum memaafkan. Dan nanti akan saya bahas juga tentang memaafkan itu ada 3 juga. Memaafkan dan menghapuskan bekas-bekasnya. Maaf. Yang kedua, memberi sesuatu kepada orang lain dan orang itu tidak bisa membalas kebaikan kita. Memberi sesuatu kepada orang lain, bisa kepada family, bisa kepada keluarga, dan orang itu tidak bisa membalas kebaikan. Nilainya luar biasa. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim. 7 keajaiban silaturahim ini akan saya tanyakan, Anda bisa jawab hadiahnya ini. Buku kecil tapi manfaatnya besar. Menyambung tali silaturahim yang telah diputuskan. Mas Arif, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya menyampaikan 3 jenis memaafkan. Mohon maaf, suaranya agak terganggu. Ya. Ini kalau saya boleh nanya, ini kira-kira sebetulnya itu kenapa sih kita itu harus jadi orang yang pemaaf? Dan bagaimana kiat-kiat supaya memaafkan itu jadi mudah buat kita? Karena kalau cuma bicara mohon maaf dan batin, ya sama-sama itu kan mudah. Tapi kalau kemudian betul-betul ya saya maafkan dan itu betul-betul kita ikhlas, itu bagaimana kita bisa sampai kepada titik itu? Dan kenapa sih kita mesti menjadi orang yang pemaaf?
kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk menjadi orang yang pemaaf, yang pertama kita harus memaafkan diri kita sendiri dulu. Kita tidak bisa memaafkan orang lain kalau dalam diri kita itu ada sifat iri dan nggak bisa. Maka dari itu maaf itu ada 3. Yang pertama, afun. Apa itu afun? Afun itu saya sudah memaafkan Mas Arif, saya sudah memaafkan antum, tapi hati saya masih gerundel, tapi saya belum ikhlas. Ya, saya maafkan Anda, tapi saya masih berundang, masih ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman untuk saya, sehingga ketika saya bertatapan dengan Anda, wajah saya tidak menyenangkan karena saya masih ada luka, masih ada rasa tidak suka, masih ada rasa benci. Itu yang pertama. Maafkan, iya saya memaafkan, tapi hanya lip service, hanya lisan saja, tapi hatinya masih gerundel. Yang kedua, sopan. Dia memaafkan, saya memaafkan Anda, saya gerundel, tapi mohon maaf, saya nggak bisa kerjasama dengan Anda lagi, tapi saya maafkan Anda. Pernah buat aktivitas, pernah kerjasama, kemudian dia tidak tepat waktu, bayar utang tidak tepat waktu, saya maafkan, tapi mohon maaf kalau utang piutang berikutnya saya tidak bisa, saya sudah cut off, memotong, dan tidak ada maaf-maafan, tiada maaf lagi, sudah cukup. Nah, yang ketiga ini yang terbaik, Mas Arif, maafirullah. Apa itu maghfirah? Memaafkan, lapang dada, tidak ada rasa dendam, dan bisa balikan kembali. Suami istri pernah bercerai, marah-marah, tapi akhirnya kembali lagi, menyatu karena baru talak 1, kembali lagi. Nah, itu memaafkan yang namanya maghfirah. Kita sesakit apapun hati kita, sesungguhnya memaafkan itu adalah obat dari segalanya. Kalau kita menyimpan dendam, iri, dengki, itu sebetulnya kita akan membunuh diri kita sendiri secara perlahan. Ini suffering, silent killer, merasa benci, dendam, iri, dan itulah yang menyebabkan Anda sakit secara fisik, sakit secara mental, sakit secara mungkin ada yang kena diabetes darah tinggi, dan seterusnya. Semua itu berasal dari dendam, iri, dengki, tidak mau maghfirah. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya itu. Ya. Nah, ini misal yang bikin salah itu orangnya itu dekat sama kita. Ini misal suami selingkuh, terus ya sudah tobat lah gitu. Istrinya tahu suaminya selingkuh, istrinya sakit dan dia tahu juga suami itu selingkuh sama siapa. Kadang-kadang sering kelihatan itu selingkuh. Saya sebagai istri dia sebenarnya pengen maafin, tapi begitu melihat selingkuhan suaminya muncul lagi amarahnya, maafin lagi, besok lagi lihat si itu muncul lagi amarahnya. Itu kira-kira kalau yang dari versi istri ya. Kalau versi suami, ada suami udah sabar, istrinya masya Allah vokalis. Tiap hari itu ngomong terus. Udah sabar-sabarin, kok makin hari suaranya kok makin keras, makin gak enak, dimaafin. Istrinya sadar, Pak maaf ya, aku cerewet, aku minta maaf.
ya Bu. Besoknya diulangi lagi, terus begitu. Nah itu kira-kira bagaimana kita bisa mengecilkan ego kita, kemudian memendam rasa amarah sehingga kemudian muncul tadi maaf yang minimal tingkatan yang tertentu tadi. Iya. Maaf walaupun masih begitu. Begitu. Iya. Mungkin barangkali bisa sampai ke tingkatan yang paling tinggi, maaf yang sudah melupakan dan bisa menggubah kira-kira seperti apa. Iya, ternyata ini antara maaf dan salah. Salah itu juga ada tiga. Ada tiga jenis salah. Salah yang pertama adalah orang yang akan mengalami musibah. Salah yang pertama cirinya apa? Jadi orang yang salah itu kena musibah setiap saat. Musibah. Apa cirinya? Yang pertama, tidak mau mengakui dirinya salah. Merasa dirinya paling benar. Merasa dirinya tidak pernah mau dinasihati dan tidak pernah mendatangi yang disalahi. Salah yang menyebabkan orang kena musibah ini adalah salah yang paling fatal, fatal attraction. Salah yang paling fatal. Dia salah, tidak pernah mengakui kesalahannya, diarahkan marah-marah. Ada seperti itu? Ada Pak? Ada orang seperti itu? Ada Bu, orang seperti itu? Salah, tidak mau minta maaf, diarahkan marah-marah. PT mangan upo, bocah cilik ngerti upo. Begitu bocah cilik, aku wis tuwa, aku wis poke pengalaman. Nah, yang seperti itu salah yang menyebabkan kena musibah. Contohnya di Jakarta ada gubernur yang gagal. Gubernur yang gagal sudah salah, menyalahi Al-Quran, melawan Tuhan. Apa yang terjadi? Gagal, kemudian dicerai sama istrinya, di Pertamina dipecat, anaknya bermasalah sampai hari ini. Naudzubillah, naudzubillah. Jadi salah yang menyebabkan kita kena musibah adalah salah yang tidak mau mengakui bahwa diri kita itu salah. Yang kedua, salah yang menyebabkan ibu susah. Bu, ibu utang piutang dengan orang lain, tapi suami tidak mengetahui. Utang piutang dengan orang, suami tidak mengetahui. Hati-hati Bu. Suami nikah lagi tanpa istri tahu, itu juga masalah. Itu juga bikin susah, tapi tidak bikin musibah, bikin susah. Kenapa? Nikah lagi, di sana anaknya lebih dari satu. Orang itu meninggal, anaknya datang, timbul permasalahannya tidak selesai-selesai. Susah, resah, gelisah, bahkan sulit untuk selesai. Susah. Salah yang menyebabkan kita susah. Yang ketiga, salah yang membawa barokah. Saya salah kepada Pak Takmir, saya datangi Pak Takmir. Saya salah kepada Mas Arif, saya datangi Mas Arif. Mas Arif, Pak, kemarin saya membicarakan kejelekan Mas Arif. Mas Arif tidak dengar. Kalau nggak dengar ngerasani, kalau dengar konek-konek. Saya ngerasani. Saya minta maaf. Kemudian saya datangi rumahnya, saya mohon maaf lahir dan batin. Ini salah yang menyebabkan kita mendapatkan barokah. Itu Mas Arif. Sekarang kasih kuis Mas Arif. Saya kasih kuis. Siap Bu? Siap, saya kasih kuis. Tadi saya sebutkan ada 3 jenis memaafkan.
Memaafkan yang mana, apa sebutannya, memaafkan sudah lapang dada tapi belum bisa kerjasama, namanya apa? Ya, Sofwan, boleh maju. Maju. Mas. Sofun atau Sofwan boleh. Dipotong dulu. Oke. Lanjut Mas Arif. Betul. Tadi itu kira-kira gimana nih biar supaya rasa dendamnya yang membara itu bisa hilang gitu loh. Pengennya sih maafin gitu, tapi kok muncul lagi gitu. Biar supaya kita bisa benar-benar menghilangkan sifat dendam sehingga kemudian betul-betul tadi memaafkan tanpa mengingat lagi itu. Kira-kira tipsnya bagaimana? Kemungkinan besar ketika Anda melakukan seperti itu dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar. Maksudnya bawah sadar gimana? Misalnya begini, waktu kita sekolah dulu ada pelajaran ekonomi, ada pelajaran fisika, hukum Boiler, Anda masih hafal? Nggak hafal. Tapi coba Anda ingat-ingat waktu Anda SMA, guru mana yang paling baik? Anda tahu? Selalu ingat. Anda ingat waktu Anda SMP, ada guru yang paling galak, sampai hari ini Anda masih. Kenapa? Dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar. Selalu akan terbawa terus. Sama ketika suami berbuat salah, Anda tidak mudah memaafkan, karena dalam perkawinan kan modalnya 3. Dalam perkawinan itu sakinah itu tujuannya, tapi modalnya 3. Modal yang pertama mawaddah, cinta yang bergairah. Yang kedua rohmah, kasih sayang. Yang ketiga amanah. Nah, ini amanah yang dilanggar ini tidak mudah untuk diperbaiki. Maka dari itu, ketika suami berbuat salah, ibu harus tahu bahwa sesungguhnya ibu berbuat apapun di luar, kalau dosa yang nanggung suami, tapi suami di luar berbuat dosa, ibu tidak menanggung. Artinya ini hukum Allah sangat adil. Ketika suami berbuat salah, kembalikan kepada Allah. Makanya barang siapa yang berharap selain kepada Allah, kepada suami, kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, kepada pimpinan, pasti kecewa. Maka dari itu ibu bapak yang saya muliakan, cinta kita kepada siapapun, sebesar apapun, jangan pernah lewat, harus karena Allah, bukan karena manusia. Kalau kita cinta wanita karena cantiknya, paling cuma 50 tahun selesai. Kalau kita cinta karena hartanya, paling hartanya gak ada, kita gak cinta. Tapi kalau kita cinta suami, kita cinta istri karena Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Makanya memaafkan itu sangat amat berat. Kenapa? Karena itu ciri orang yang takwa, dan itu hampir bisa dipastikan masuk surga. Memaafkan tidak semudah membalik telapak tangan, tapi tidak sesulit yang Anda bayangkan. Dan kalau kita benar-benar dari hati nurani yang paling dalam, memaafkan diri kita sendiri, memaafkan anak kita sendiri, memaafkan istri kita sendiri, semuanya hidup akan enteng, semuanya hidup akan ringan. Karena itu kenapa kok Anda tidak mau memaafkan? Karena sombong. Inna umul khotoya thalathun. Sumber dari segala sumber dosa itu ada 3.
Al-awwal al-kibru, ma kibru. Apa itu sombong? Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Istri apa itu? Gak bisa cari nafkah. Suami apa itu? Suami tidak setia, selalu meremehkan orang lain dan merasa dirinya paling benar. Mencari kebenaran punya wajib, tapi merasa paling benar tidak boleh. Yang kedua, hasud, iri, dengki, itu sumbernya dosa. Yang ketiga, hirsul, serakah, itu juga sumbernya dosa. Pertanyaan saya, siap? Maaf, siap? Siap saya kasih pertanyaan? Siap? Siap? Tentu semua. Saya kasih pertanyaan. Tadi saya sampaikan sumber dari segala sumber dosa. Inna umul khotoya thalathun. Sebutkan ketiganya. Bahasa Indonesia saja boleh. Silakan. Sumber segala sumber dosa. Tiga menggosokkan siapa? Silakan Mas Rizky. Ayo boleh. Sumber dari segala dosa ada tiga. Satu, sombong. Yang kedua, iri dengki. Yang ketiga, serakah. Bagus ya. Luar biasa Mas. Ingatannya canggih. Baru dulu. Oke. Alhamdulillahnya sudah pertanyaannya berhasil dijawab semua. Ini jamaahnya perhatikan betul ya. Mungkin besok kalau ada doorpass lain, mungkin ibu-ibu juga bisa ikut. Sepertinya ibu juga mau jawab, mungkin tempatnya agak jauh gitu, jadi agak malu-malu sedikit, jadi ya tidak apa-apa. Untuk ibu-ibu saya kasih pertanyaan. Ini khusus ibu-ibu, khusus ibu-ibu, monggo. Saya kasih pertanyaan. Siapakah nama istri Fir'aun? Ya Bu, jawab. Siapakah nama istri Fir'aun? Oh ya, siapa Bu? Jawab Bu. Asia. Iya. Asia. Iya, Asia. Atau namanya Nyonya Fir'aun. Ya. Saya sampai ke sana. Ini hadiahnya tuh berupa buku. Judulnya The Miracle of The Seven Miracle of Silaturahim. Nah, ini luar biasa bukunya, kecil tapi isinya padat. Monggo silakan Bu, semoga berkah. Alhamdulillah ini sepertinya sudah mau sampai di penghujung kajian. Saya bersyukur bisa ngomong, tadinya soalnya nggak keluar sama sekali. Alhamdulillah. Ini satu pertanyaan terakhir Boleh. tutup. Kira-kira biar bisa istiqomah menghindari tadi 3 penyebab dosa, bisa istiqomah menjadi orang yang pemaaf, sehingga kemudian bisa istiqomah menjadi orang yang mulia. Itu kira-kira kiatnya apa saja? 5 kiatnya. Dipaksa, terpaksa, tersiksa, terbiasa, kebiasaan. Jadi yang pertama dipaksa. Kita dulu waktu kecil kalau nggak dipaksa sholat orang tua, kita hari ini belum tentu sholat. Dipaksa dulu. Tidak semua pemaksaan itu negatif, tidak semua. Dipaksa, terpaksa, saya tersiksa, terbiasa, akhirnya kebiasaan. Segala sesuatu kebiasaan itu dimulai dari proses apa yang Anda lihat, apa yang Anda pikir, apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda menjadi kebiasaan. Hati-hati dalam melihat, menonton, mengamati, karena itu akan mempengaruhi apa yang ada dalam pikiran Anda. Hati-hati dalam berpikir. Dari pikiran-pikiran akan mengeluarkan ucapan.
Hati-hati dalam berucap, kata demi kata, kalimat demi kalimat akan membuat perbuatan atau tindakan. Hati-hati dalam bertindak, karena itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Hati-hati dalam melupa kebiasaan, karena ini akan menyebabkan karakter. Hati-hati dalam menimpa karakter, karena ini akan menentukan nasib Anda. Kalau itu baik, surga, sukses. Kalau itu jelek, stres dan neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi tadi apa tadi Pak? Saya lupa ya. Dipaksa, terpaksa, tersiksa, terbiasa, kebiasaan. Kok sampai ada tersiksa dulu berarti? ya, karena gak enak mengerjakannya, gak nyaman, ya tersiksa. Oh, jadi memang yang baik-baik itu Memaksa rasanya itu memang tersiksa, memaksa karena memaksa itu tersiksa itu. nafsu kita nolak gitu.